Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribun Sumsel.com dimanapun berada, Eko Everest mengabarkan dari Kota Lubuk Linggau. Hari ini kita sedang berada di Jalan Yosudarso, tepatnya depan Balai Besar Wilayah Sumatera 4, Kelurahan Waterpang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Di lokasi ini pada Sabtu malam telah terjadi kecelakaan ya. Seorang bapak bernama Edianto menjadi korban tabrak lari oleh seorang pengendara yang sampai saat ini belum diketahui kejelasannya. Nah, Bapak Edianto ini merupakan seorang pekerja yang Edi Antoni maksud kami, bekerja sebagai tukang tampal ban, dan kejadiannya pada Sabtu malam sekira pukul 23.00 menjelang tengah malam. Posisinya saat itu menjadi korban tabrak lari maksud kami ketika hendak memasuki wilayah Waterpang atau pulang ke rumahnya. Saat itu ketika sedang melintas tiba-tiba ditabrak oleh salah satu pengendara yang hingga dari daerah berlawanan atau dari daerah Simpang RC Kota Lubuk Linggau. Namun hingga sampai waktu kejadian itu pelaku langsung melarikan diri ke wilayah arah Kabupaten Musirawas dan belum menemui pihak keluarga sampai saat ini. Dan almarhum Edi Antoni ini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga sejak 4 hari yang lalu. Sekarang kita sedang bersama salah seorang saksi mata bernama Nita. Cak mana ceritanya kemarin, Mbak? Ya, kemarin tuh Uwa tuh kan mau pulang ke rumah. Terus posisi sepi, hujan, mungkin dia ada kata lagi mobil masih jauh, terus sudah nak masuk lorong Kak. Nak masuk lorong tuh, kita melintas kayak ini, ada mobil dari pasar itu ngebutnya, mungkin tak telak lagi nomor bontot gerobaknya. Kami sempat kejar, tapi tidak terkejar sama motor kan. Kami jingga dia lah tergeletak di situ, barangnya lah beramburan, motor lah pisah dari gerobaknya. Wah, itu tidak sadar ke diri, langsung kami bawa ke rumah sakit Siti Aisyah. Nah, kami tuh berharap Kak pelakunya dirawat kemarin, Mbak? Dirawat sampai berapa jam? Jam 4 subuh dia meninggal. Meninggal karena apa, Mbak? Pendarahan Kak. Pendarahan itu, di gegar otak. Gegar otak ya. Nah, setelah kejadian itu ada enggak pihak keluarga yang datang ke sini atau maksud kami pihak pelaku itu datang ke sini atau seperti apa? Sampai sekarang Pak. Belum ada? Belum ada. Kejadiannya sudah dilapor ke polisi, Pak? Sudah. Sekarang polisi lagi nelusurin CCTV sampai ke arah Majapahit. Sampai ke arah Sanola yang ke Tabat ini. Apa harapan kita dengan pelaku itu, Mbak? Kalaupun dia jenguk video ini? Ya, kami minta pada pelaku ya bertanggung jawab lah kepada kami dari pihak keluarga. Walaupun memang kami tidak dompet apa-apa, mungkin dari sini ada hikmahnya, mungkin kan memanglah ajalnya, kita ikhlas dari keluarga. Tapi kami cuma berharap deh biar itu korban tenang, pelaku minta bertanggung jawab lah, setidaknya nemuin kami di pihak keluarga kami kan baik-baik secara kekeluargaan lah kami minta. Ya itu Kak, harapan kami tuh semoga pelakunya cepat lah nengok video ini, dia ngaku nemuin kami dari pihak keluarganya. Sehari-hari kayak ini enggak ya, Mbak? Tampal ban Kak. Di mana lokasinya, Pak? Itu. Di mana lokasinya, Pak? Ini ya? Ya. Itu gerobak yang ditombornya Kak. Itu gerobaknya ya? Ini kan kami benerin kan. Cuman yang ini dia tombol di sini ya Kak. Di sampingnya? Iya, dia bontornya. Jadi rusak parah nih? Kalau rusak parah tidak terlalu rusak parah ya? Tapi waktu itu bisa dengan motor ya? Iya, lata banteng, lata goleng Kak. Kuat tomboran itu, kalau mobilnya ngebutnya soalnya. Kalau dugaan kita itu mobil itu dari mana nak ke mana, Mbak? Dari arah pasar ke sana Kak, Kababingin. Travel bukan? Kalau
jamnya sih kayak travel kak. Jam Oh. situ dari travel Bengkulu Palembang kan jam segitu udah lama kali nggak kak. Oh. Jadi kita udah bisa nuga, tapi perkiraan Kemungkinan, kalau ya? kemungkinannya jam segitu kan ada travel Bengkulu masuk tinggal jam segitu. Pak Edi ini ninggal ke anak dan istri juga, Mbak? Iya. Berapa? Anaknya 2, cocok 2, istrinya. Tulang punggung keluarga juga mungkin? Iya. Itulah dia pulang keluarganya. Gitu. Oh, iya. Oh, oke. Terima kasih, Mbak. Nah, itu tadi penjelasan dari Nita ya, salah satu kerabat dekat Pak Edi yang berdekatan, maksud kami membuka usaha di wilayah dekat Waterpang ini, ataupun bersebelahan warung langsung dengan lokasi tampal ban milik Pak Edi ini. Ini merupakan tempatnya ya, Iya, tempat usaha. tempat usaha Pak Edi yang semenjak Pak Edi mengalami kecelakaan tidak dibuka lagi karena almarhum sudah meninggal dunia. Dan harapan dari pihak keluarga sampai dengan saat ini berharap kepada pelaku agar mendatangi pihak keluarga ya, mendatangi pihak keluarga, dan pihak keluarga juga tidak berjanji tidak akan menuntut ataupun meminta hal-hal yang di luar batas kewajaran, karena mereka menyampaikan bahwa ketika menabrak seekor anak kucing saja kita berhenti, ini menabrak seseorang hingga meninggal dunia, tapi pelaku tidak ada rasa empati untuk mendatangi pihak keluarga. Dan harapannya kepada pelaku ya, yang diperkirakan pelaku ini melakukan perjalanan dari kota Bengkulu hendak menuju kota Palembang, mendatangi pihak keluarga. Alamatnya berada tepat di tidak jauh maksud kami dari lokasi pelaku ditabrak. Demikian Eko Epranis mengabarkan dari kota Lubuk Linggau, dari tempat lokasi kejadian Edi Antoni ya, ditabrak hingga meninggal dunia. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.